Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah masih jumpa kembali secara online. Nanti syarah kitab Tanbihul Qaul masih pada bab tentang fadilah daripada amal-amal fardhah bab yang ke-14. Keutamaan mengerjakan amal-amal yang fardu. Fardu itu sendiri artinya wajib ya. Jadi amalan yang paling utama itu ya amalan fardu. Disusul dengan amalan sunnah untuk menambal kalau ada kekurangan. Bagaimanapun sempurnanya amalan sunnah ya nggak bisa dia mencapai derajat keutamaan yang fardu-fardu. Kemarin sampai pada hadis tentang sholatnya. Kata Nabi, waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in alamun ay liwa'un. Setiap sesuatu itu ada tanda, ada simbol, ada benderanya. Wa alamul iman as-sholat. Sedangkan tanda atau simbol seorang itu punya iman yaitu adalah sholat. Jadi kita menekankan tentang sholat. Sholat itu menjadi rukun yang nomor 2 setelah syahadat. Sedang di dalam sholat sendiri ada syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu ya. Jadi sholat itu bisa jadi paling utama setelah syahadat. Karena di dalam sholat sendiri juga sebenarnya sudah ada syahadat. Berarti utama banget ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fis shalah. Ittaqullaha fis shalah. Ittaqullaha fis shalah. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat, para keluarganya, ittaqullaha fis shalah. Jadi takutlah atau jagalah kalian dalam sholat kalian. Itu sampai 3 kali. Disuruh menjaga itu takut terhadap sholat kita. Maksudnya apa? Ai bita'limi arkaniha wa syurutiha wa hayatiha wa ab'atiha wal itsyan biha fi awqatiha wa taqdiril jumlah salasan al-mazid at-ta'kid. Jadi Rasulullah mengatakan sampai 3 kali ittaqullaha fi sholat itu karena saking pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat bahkan dalam keadaan apapun sholat itu wajib dikerjakan. Kalau tidak mampu dia berdiri ya dia bisa dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, dia bisa berbaring dengan miring. Kalau tidak mampu berbaring dengan miring, bisa dengan terlentang. Kalau tidak mampu terlentang, bisa dengan isyarat kedipan matanya. Masih tidak mampu lagi, karena sudah tidak hidup, sudah meninggal, disolatkan. Ini amal yang paling utama. Sebagai simbol keimanan kita. Jadi 3 kali Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjaga sholat itu dalam artian bahwa kita diwajibkan untuk ta'lim, mempelajari rukun-rukunnya, apa saja yang harus dikerjakan di dalam sholat kita. Karena ada rukun, ada sunat, ada makruhatnya, ada mubtilat, mana-mana yang dia wajib dikerjakan itu namanya rukun, mana-mana yang kalau dikerjakan itu menambah keutamaan sholat kita itu namanya sunnahnya. Mana-mana yang boleh dikerjakan itu mengurangi keutamaan sholat kita, tapi tidak batal, itu namanya makruh. Mana-mana yang dikerjakan di dalam sholat itu menjadikan rusak sholat kita, itu namanya mubtilat atau pembatal sholat. Nah kita harus tahu supaya tidak silih ginje yang kira rukun ternyata sunnah, yang dikira sunnah ternyata makruh. Ya, sampai nggak tahu mana yang membatalkan dan tidak ya. Nah, jangan sampai seperti itu, karena sholat itulah yang akan dihisab, diperhitungkan nanti di audit pertama kali ketika di hari kiamat.
Manakala sholat kita baik, maka yang lain insya Allah dianggap baik. Sedangkan manakala sholat kita jelek, nah nanti diperinci detail amal-amal kita. Lama akhirnya nanti hisabnya. Ittaqullaha fima malakat aimanikum. Jadi kita disuruh menjaga juga oleh Rasul terhadap apa-apa yang kita miliki. Jadi milkul yamin itu budak ya. Di sini sedangkan min adamin baik apa yang kita miliki itu berupa manusia artinya budak, wahayawanin muhtaramin, dan juga yang kita miliki berupa aset hewan yang berharga. Nah, itu kita perhatikan juga. Jadi kalau kita memelihara hewan, ya kita harus menjaganya. Jangan malah dibiarkan saja. Sudah tanggung jawab memelihara. Ya. Sudah resikonya itu. Ngasih makan, mandikan mungkin ya kalau yang hewan yang peliharaan. Ya. Tapi kalau kambing sih nggak mandiin. Ya. Repot mandiin kambing. Bahkan ada riwayat yang mengatakan itu ada seorang manusia yang ahli ibadah. Ya wanita ahli ibadah, dia sholat ya, puasa dan seterusnya itu ahli ibadah. Tapi dia masuk neraka. Karena apa? Karena dia memelihara seekor kucing tapi dikurung dan beberapa hari tidak dikasih makan. Maka ibadahnya itu hangus karena dia membuat atau menyiksa hewan yang dia pelihara tersebut. Jadi kita dituntunkan juga oleh Rasul untuk menjaga apa-apa yang kita miliki, baik itu berupa manusia ataupun hewan. Kalau dulu budak ya milkul yamin. Apalagi keluarga kita ya, tentu bukan budak. Harus jaga betul. Jaga di dunia juga jaga dari api neraka. Ittaqullaha fi dha'ifina al-mar'ah al-armilah. Kita juga diminta oleh Rasulullah SAW untuk menjaga wanita yang dia tidak punya penanggung jawab. Laka filalah. Orang yang tidak punya penanggung jawabnya. Misalkan janda ya, seorang diri dia kasihan, kita diminta untuk ikut menjaganya. Itu berbentuk perhatian Islam ya dalam lini sosial. Kita juga diminta lagi oleh Rasulullah wasofiyil yatim, anak yatim. Yaitu anak kecil yang belum balik, yang tidak memiliki ayah dan ibu, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan. Kita diharapkan atau dianjurkan untuk ikut menjaga anak yatim tersebut. Nah, ya tapi jangan dijadikan apa namanya budak ekonomi ya, mencari penghasilan ya. Ada itu yang punya anak yatim malah dijadikan sarana untuk mencari penghasilan. Yang kemarin kasus ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi memerintahkan kepada kita, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ra'aitumuni ai allamtumuni. Ulimtumuni. Jadi seperti engkau melihatku itu maksudnya seperti engkau pernah diajarkan sholat kepada. Ya, seperti engkau pernah diajarkan sholat kepada. Sholat seperti aku mas, seperti sholatku. Jadi diajarkan dari Rasul kepada sahabat kepada tabiin kepada tabiin dan seterusnya sampai kepada kita ya. Bagaimana Rasul sholat jadi yang diajarkan oleh guru kita seperti itu. Kita punya landasan kitab-kitab fikih ya yang diajarkan guru kita tentang tata cara sholat yang kita ikuti. Wa sallallahu alaihi wasallam Nabi menambahkan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Nah, siapa meninggalkan sholat secara sengaja faqad kafara jiharan, dia sudah jelas-jelas kufur, keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ustaujabu anhu ustaujabu ukubatum min kufrin. Jadi dia dikenakan hadnya
dikenakan hukuman karena sikapnya tersebut, atau sikap menolak untuk melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat tersebut ada sifat yang mendekati kekafiran. Fa'in taraka yahidan liwujubiha kafara hakikatan. Tapi kalau sudah dimintain klarifikasi tentang dia meninggalkan sholat, terus dia mengatakan bahwa syariat sholat itu tidak wajib, misalkan dia mengatakan tidak wajib, sudah dimintain taubat, misalnya dimintain klarifikasi, dia masih kekeh, maka faqad kafara hakikatan. Dia telah terjun ke dalam kekufuran yang hakiki. Qala sallallahu alaihi wasallam as-salatul khams as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna majtanibat al-kabair wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma wa ziyadatu salasata ayyam. Kata Nabi bahwa sholat yang 5 dari subuh kembali ke isya itu menjadi kafarat penebus dosa terhadap dosa yang kita laksanakan antara waktu-waktu sholat tersebut. Kalau ada dosa yang dilaksanakan antara waktu isya sampai subuh misalnya, ada nongkrong misalkan, ya sebatas itu dosa kecil maka dihapus dengan sholat subuh. Nanti subuh ke zuhur dihapus lagi terus gitu. Bahkan Jumat kepada Jumat menjadi kafarat, menjadi penebus dosa di antara 2 Jumat. Malah ditambah dengan 3 hari lagi. 3 hari. Jadi sudah 7 hari tambah 3 hari 10 hari. 10 hari kita diberikan kafarat dari dosa-dosa kita sepanjang kita melaksanakan amal fardu tersebut, ya amal sholat. Waqala al-Ghazali fil Ihya, dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, masalus shalawatil khams kamasalin nahrin. Perumpamaan sholat yang 5 waktu itu seperti sungai. Sungai yang deras, yang dia melewat di depan rumah kita. Kemudian kita berwudu dengannya, kita mandi dengan air sungai tersebut jernih ya. Fi kulli yaumin khamsa marrat. Fi kulli yaumin khamsu marrat. Jadi setiap hari kita mandi dengan air sungai yang ada di depan rumah kita itu 5 kali. Faman taruna dzalika yabqa min darmihi. Maka apakah ada sisa kotoran kita di badan yang nempel setelah kita sholat setelah kita mandi 5 kali dalam sehari tersebut, ya logikanya kan sudah tidak ada. Jadi orang kan sudah bersih ya. Jadi sholat itu laksana sungai. Kita mandi di situ 5 kali dalam sehari. Maka logikanya bersihlah badan kita, segerlah badan kita itu. Nah, demikian sholat. Fa inna sholawat al-khams tudhibu dzunuba kama yudhibul ma'at-tarna. Jadi sholat itu seumpama air sungai tersebut yang menghilangkan kotorannya. Demikian juga sholat itu kalau kita laksanakan penuh dengan ketawaduan, kekhusyuan, selama jatuh pada waktunya, dilaksanakan pada waktunya, maka akan menghilangkan dosa-dosa yang kita laksanakan sebagaimana air sungai yang tadi mengalir membersihkan kotoran dari badan kita yang selama 5 kali sehari mandi di sungai tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina shalatain min ghairi udhrin. Barang siapa yang menjamak 2 sholat min ghairi udhrin, tapi tidak ada alasan udzur. Ya, udzur itu kan seperti safar, perjalanan, seperti motor, seperti hujan deras misalkan. Jamak bisa itu hujan deras ya. Misalkan pas maghrib, isya itu hujan deras. Kita bisa jamak di masjid itu. Panjang syarat-syaratnya terpenuhi ya. Ketika takbir sholat yang kedua itu masih hujan deras misalkan. Terpenuhi maka boleh dijamak.
Nah, barang siapa yang dua sholat tanpa atau uzur seperti safar perjalanan atau hujan, faqad atababan min abwabil kabair, maka dia telah mendatangi satu pintu dari sekian pintu dosa-dosa besar. Demikian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Itu sekilas tentang keutamaan fadilah amal-amal fardu, ya terutama di sini disebutkan amal-amal sholat yang 5 waktu. Jadi setelah sholat yang 5 waktu jangan lupa juga dibarengi dengan sholat rawatib yang 12 rakaat. Jadi janjikan oleh Rasul ya melalui sabdanya bahwa siapa yang bisa mengerjakan sholat 12 rakaat tersebut, tidaklah Allah beri kecuali dibangunkan dia istana di surga. Jadi siapa saja yang ingin menyicil, ya, bukan mencicil, ya, menyicil cicilan rumah di surga nanti, bisa melaksanakan 12 rakaat daripada sholat rawatib. Demikian, semoga kita mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan yang sudah kita pelajari. Kita kembalikan ke moderator.